모르게 해야 돼. 그놈 발목을 잡을 수도 있는 일이야. 그렇게 만들 순 없어. 알류? 판문 자객들도 못 닥쳐 앉을 수가 없습니다. 이 신국의 왕이 돼! 그 원대한 꿈이라는 게 지성대가 시작한 일이라고! 난 너를 이용해 화랑도를 내 손아귀에 쥘 것이다. 원하가 어찌 됐는지 아는 게로구나. 세울 것이다. 그리고 원하의 운명대로 살게 하겠다. Di awal episode ke-18 tampak Aro diberitahu Ratu bahwa dirinya akan direkrut menjadi seorang Wonhwa. Aro menangis dengan penuh keyakinan lalu bilang bahwa dirinya tak akan mati seperti yang direncanakan oleh Ratu. Momyung yang tahu pujaan hatinya sedang dalam bahaya, ia pun langsung menghampiri Huikung. Momyung bertanya bagaimana cara mengeluarkan Aro dari istana. Mula-mula Huikung menjelaskan bahwa Ratu Jisoo menggunakan Wonhwa untuk menggenggam Hwarang. Dan setelah tak dibutuhkan lagi, Ratu mungkin akan membunuh Aro dengan alasan apapun. Mendengar hal tersebut, Momyung marah kepada Huikung. Huikung lalu menanyakan kepada Momyung apakah engkau benar-benar mau menjadi raja yang sesungguhnya. Menurut Huikung, jika Momyung menjadi raja maka semua akan tunduk pada perintahnya dan tidak ada sedikit pun yang berani menyakiti orang terdekat Momyung. Momyung tertegun dan bilang bahwa Huikung hanya omong kosong. Huikung lalu bilang bahwa dia adalah orang yang tahu siapa ayah Momyung. Mendengarnya, Momyung pun bertanya siapakah ayahku. Huikung lalu dengan tegas bilang bahwa beliaulah ayahnya. Momyung pun tertegun mengetahui kenyataan tersebut. Ya, dengan kata lain Ratu Jisoo lah yang membunuh ibu Momyung saat Momyung masih dalam kandungan. Itulah mengapa Momyung lahir dengan penyakit aneh. Hal itu karena tusukan pedang Ratu Jisoo terhadap ibunya yang waktu itu tengah mengandung dirinya. Shin berpindah pada Seokmyung yang menyuruh pengawalnya agar mengganti pakaian Aro. Hal itu dikarenakan Aro yang sudah berganti status menjadi Wonhwa. Nah, karena Wonhwa sudah dibentuk, maka di situ Ratu memecat Pak Tarmo sebagai pemegang Hwarang. Kala itu Aro dan Putri Seokmyung dipersilahkan masuk oleh sang ratu untuk menemui Pak Tarmo. Dalam pandangan Pak Tarmo terhadap Aro, dia sudah bisa menebak bahwa Ratu ingin mencari alasan untuk membunuhnya. Wonhwa mengambil alih Hwarang dan Pak Tarmo terpaksa harus keluar. Aro yang saat itu berada di ruangan, tiba-tiba pengawal istana masuk memberikan minuman. Pengawal istana memuji keanggunan Aro. Sambil menangis, Aro mengeluh bahwa dia sama sekali tak menyukai statusnya ini. Malamnya Momyung terus mengingat di mana dia bertemu ayahnya untuk pertama kali. Momyung lalu mendatangi Pak Tarmo guna memastikan apakah benar Aro sudah berstatus Wonhwa. Pak Tarmo menghibur Momyung agar tampak seolah baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, justru Momyung marah atas perbuatan Pak Tarmo yang diam saja tanpa tindakan apapun kepada sang ratu. Pak Tarmo dengan santainya bilang bahwa Momyung tiba-tiba saja seolah ingin menjadi raja. Momyung lalu berkata, bagaimana jika aku benar-benar orang yang kuat untuk menjadi kandidat seorang raja? Pak Tarmo yang mendengarkannya pun tertegun. Di tempat lain ada Dansai yang melihat kakeknya begitu tunduk terhadap si bocah tua nakal Park. Dansai merasa tak tega melihat kakeknya diinjak-injak seperti itu. Kala itu kakek Dansai hendak ingin berbicara kepada Park. Namun sayang sekali Park tidak ingin berbicara jika kakek Dansai tidak berhasil membunuh raja. Kakek Dansai begitu tunduk dengan ucapan Park tadi sehingga sang kakek yang tidak mau dijauhi oleh Park, dia pun menyuruh Dansai agar membunuh sang raja. Di sisi lain ada Hansung yang sedang mencari idolanya. Momyung tak kunjung ditemui karena Momyung sedang melamun di belakang rumah Hwarang.
Waktu itu Momyung lagi-lagi melamun perihal ucapan ayahnya. 너희가 해를 당하지 않을까 걱정하지 않아도 되겠느냐? Tak lama Hansung pun kemudian datang. Hansung kemudian mengucapkan seluruh kata motivasi yang pernah diucapkan oleh Momyung. 세상엔 처음부터 길이었던 길은 없습니다. 끼고, 깨트리고, 뚫고 나가야. Momyung yang mendengarnya pun sedikit terhibur. Hansung kemudian curhat bahwa dia akan menulis surat untuk sang kakek agar kakeknya tersebut tak lagi menyakiti Dansai. 나 이런 거. Hansung kali ini akan memutuskan untuk pertama kalinya melawan kakeknya itu. Hal itu dikarenakan Hansung terinspirasi oleh Momyung yang telah berani melawan setiap kejahatan. Oleh karenanya Hansung sangat ingin menjadi Momyung. 겁쟁이도 형처럼 그럴 수 있을까? Mendengar hal tersebut, Momyung akan berjanji akan terus mendampingi Hansung. 같이 걸어줄게. Hansung yang mengetahuinya pun senang bukan main. Di sisi lain, Sam tengah merenung. Dia diberitahu oleh Pak Oh bahwa Aro akan dibawa ke kuil guna melangsungkan pelantikan Wonhwa. Sam yang takut karena akan terjadi apa-apa pada Aro di kemudian hari, dia pun lantas menyuruh Pak Oh agar segera membawa pergi mengamankan Aro saat dirinya keluar dari kuil tersebut. 남노공주의 사당에서 돌아올 때 이 계식은 내가 할 수 있는 최선 같으니. Di sisi lain, Banryu dan Susan sedang bertemu. Banryu yang sudah menjadi orang baik, dia pun makin pede mendekati si Susan. Bahkan si Banryu mulai berani menyentuh Susan tanpa rasa malu sedikit pun. Mereka pun berpacaran layaknya anak ABG zaman sekarang. Kemudian saat Banryu kembali ke asrama, dia terlihat memegang barang pemberian Susan. Nah, kebetulan juga So datang melihatnya. So lalu menebak bahwa adiknya telah menjalin asmara dengan Banryu. So marah karena sejatinya ayahnya mereka bermusuhan. Sang kakak mengungkapkan bahwa dia takut nanti adiknya akan tersakiti karena Banryu. Di tempat lain, Hansung sangat senang mengingat janji Momyung yang akan terus mendampinginya. Tak lama kemudian, Hansung dihampiri oleh temannya. Temannya itu membawa paket dari sang kakek untuk Dansai. Hansung lalu membuka isi paket yang ia kira kakeknya telah mengirimkan untuknya, namun ternyata itu untuk sang kakak. Hansung lalu memberikan paketnya untuk Dansai yang kala itu sedang melamun. Setelah menyerahkan paketnya, Hansung kemudian lari menghampiri Momyung. Dansai lalu flashback saat kakeknya menyuruh dirinya untuk membunuh raja agar sang kakek bisa dekat kembali dengan Park. Sang kakek lalu memberikan racun untuk dioleskan kepada Dansai. Dengan racun tersebut, Dansai hanya perlu menggoreskan sedikit pedangnya ke arah lawan agar lawan tersebut mati. Sang kakek mengancam akan meminum racun tersebut bersama Hansung jika Dansai tak mau melakukannya. Selesai flashback, Dansai pun mendatangi Momyung yang sedang berlatih. Tentu saja Dansai mengira Momyung adalah raja dan dengan berat hati Dansai harus membunuh Momyung demi diakui oleh sang kakek. Dansai kemudian mengajak Momyung bermain pedang. Mula-mula Dansai mengambil racun tersebut untuk dioleskan ke pedangnya. Saat hendak mulai bertarung, Momyung terlihat tak begitu serius karena memang Momyung menganggap ini hanya latihan. Berbeda dengan Dansai, dia begitu antusias hingga membuat Momyung merasakan Dansai seperti ingin membunuhnya. Momyung bertanya mengapa Dansai bersikap demikian. Dansai yang kala itu sudah mantap pun langsung tanpa basa-basi dia hendak menusukkan pedangnya ke tubuh Momyung. Hansung yang kebetulan lewat melihat pertarungan tersebut, dia jadi ingat akan surat dari kakeknya untuk Dansai. Hansung tak menyangka bahwa kakaknya mau melakukan percobaan pembunuhan terhadap idolanya tersebut. Tanpa pikir panjang, Hansung pun lalu melindungi Momyung yang kala itu akan ditusuk oleh Dansai. Hansung bilang mengapa kakak hendak membunuh Momyung. Tak lama Hansung pun lalu sekarat akibat racun dari pedang tersebut. Momyung berteriak dan Dansai pun bilang bahwa itu adalah racun. Momyung bergegas membopong Hansung untuk dirawat. Namun sayang sekali Hansung semakin kritis.
Hansung kemudian berwasiat agar Momyung tak membenci kakaknya itu. Setelah itu Hansung pun mati. Momyung lalu membawa mayat Hansung di aula. Pak Tarmo lalu menyimpulkan bahwa Hansung telah meninggal. Sahabat-sahabat yang lain menangis melihat Hansung yang sedang mati. Di sisi lain, sang kakak yang merasa bersalah mencoba untuk bunuh diri. Namun belum sempat dilakukannya oleh Momyung digagalkan. 죽지 마라. 나도 한다. 그 마음. Momyung lalu menyerahkan surat yang dibuat oleh Hansung kepada kakeknya yang isinya mengenai Dansai. Dansai membuka surat tersebut yang isinya ternyata sebuah permohonan kepada sang kakek agar tak lagi memukuli kakaknya. Tentu saja Dansai tambah begitu sedih setelah membaca isi tulisan Hansung tersebut. Upacara pemakaman disambut penuh haru oleh warang yang lainnya. Begitu pula sang kakek yang tampak begitu menyesali perbuatannya. Kakeknya semakin bersedih mengetahui isi surat tersebut juga terdapat janji Hansung untuk menjadi kuat. Hal itu karena Hansung merasa punya kekuatan jika terus berada di dekat orang yang bernama Momyung, kata Hansung. 전 자유롭게 살겠습니다. Dan selamat jalan Hansung. 살겠습니다. Di tempat lain, Triman mengadu kepada sang ratu bahwa rakyat semakin gembira dengan isu Momyung sebagai raja. Triman juga bilang hal itu akan menjadi sulit dan mustahil mengubah rakyat yang makin hari makin senang dengan Momyung. 이대로 두면 걷잡을 수 없을지도 모릅니다. Tak lama lalu Park mendatangi sang ratu. Dia bersama pejabat lainnya meminta agar sang ratu mundur. Menurut para pejabat tersebut, Sila sudah mempunyai raja yang telah mengalahkan putra Baekje. Ternyata di situ Park sebenarnya sudah tahu kalau Momyung hanya dijadikan sebagai alat untuk menutupi raja yang sesungguhnya. Oleh karenanya dia akan membuat Momyung sebagai raja sungguhan agar ratu termakan oleh rencananya sendiri. Di sisi lain, Ah Ji-gung mendapat kabar dari Wei Kung bahwa putrinya telah dijadikan Wonhwa. Ah Ji-gung yang mengetahui hal tersebut tampak marah, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Wei Kung lalu berkata bahwa dia akan membuat Momyung menjadi raja. 아니, 내 아들을 왕으로 만들어야겠어. Di sisi lain, Aro di istana malah main-main terhadap para pengawal. Para pengawal hanyut dengan sikap Aro yang begitu menyenangkan. Tak lama lalu Putri Sokmyung pun datang. Putri Sokmyung memuji Aro yang begitu mengesankan karena sebentar saja sudah memiliki banyak teman di istana. Sokmyung bilang ke Aro, Momyung terus-terusan mendapat ancaman dari orang-orang yang telah menganggapnya raja. Namun walaupun begitu, Aro tetap yakin kalau Momyung akan baik-baik saja. Di sisi lain, Ah Ji-gung mendatangi ratu dan protes karena telah memasukkan Aro sebagai Wonhwa. Ratu berdalih bahwa itu adalah suatu kehormatan. Kemudian Ah Ji-gung dengan lantang bilang bahwa ia akan membuat Momyung menjadi raja. Sang ratu kemudian mempertanyakan bagaimana bisa petani rendahan bisa menjadi seorang raja. Oh, sepertinya Anda keliru. Momyung bukanlah petani melainkan anak pangeran Wei Kung yang juga berhak menjadi raja, tutur Ah Ji-gung. 그 아이가 영공의 아들 이 신국의 Bak disambar petir, sang ratu pun terduduk lemas. Keesokan harinya, Aro dan Putri Sokmyung hendak dibawa ke kuil untuk acara pelantikan Wonhwa. Terlihat juga Momyung dengan kudanya bergegas mendatangi kuil tersebut. Pada saat itu dia diikuti oleh Triman yang ingin membunuhnya, tentu saja itu atas dasar perintah ratu karena takut Momyung akan menjadi raja. Aro yang kala itu berada di kuil, sang putri pun lalu flashback atas kejadian tadi di mana ratu yang menyuruh Triman agar membunuh Momyung. Tentu saja sang putri tampak begitu sedih. Saat ritual Wonhwa diadakan, Aro bertanya kepada sang putri terkait dirinya dijadikan Wonhwa. Atas dasar karena dirinya melihat raja ataukah karena dirinya berstatus sebagai adik Momyung? Sang putri justru marah dan menuduh Aro telah membahayakan nyawa Momyung jika terus di sampingnya.
옆에 있으면 서늘함이 위험해져. Aru lalu keluar kuil dan membayangkan saat Momyung melindunginya dengan mengorbankan nyawanya. Tak lama lalu Momyung datang di depan Aru. Aru menangis betapa akan menjadi sejauh ini perhara cintanya. Mereka berhadap-hadapan hingga Aru tiba-tiba melihat sesuatu. Mengetahui itu adalah panah yang mengarah kepada Momyung, dia pun lalu bergegas melindungi Momyung dari panah tersebut. Ya, kini giliran Aru yang mengorbankan nyawanya demi Momyung. Dia tertancap panah tepat di dada kanannya. Momyung yang mengetahui hal tersebut menangis berteriak. Di sisi lain, sang ratu tengah diprotes oleh pejabat agar segera mengundurkan diri. Mereka tetap menginginkan Momyung menjadi raja. Tak lama kemudian, hal yang selalu ditakutkan ratu akhirnya terjadi. Ya, Sam tiba-tiba datang di tengah-tengah pertengkaran mereka. Sam yang kala itu mengenakan pakaian raja membuat heboh para pejabat. Sam kemudian maju di depan sang ratu seraya mengucapkan, 신국의 왕. dan episode 18 pun berakhir.